Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter Cerdas Ki. Baik adik-adik, kembali lagi bersama saya dengan Kak Nisma yang akan membahas materi persiapan TKA, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkat lanjut. Jadi, pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini ada beberapa yang akan kita bahas, diantaranya mengenai ide pokok, makna kata, kemudian simpulan. Jadi langsung saja kita ke soalnya yang pertama. Nah, di sini adik-adik diminta untuk mencermati sebuah teks untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 6. Ya, ini tesnya berkaitan dengan kecerdasan buatan. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu. Ya, ini soalnya untuk nomor 1. Ide pokok paragraf tersebut adalah. Nah, untuk mencari ide pokok yang perlu adik-adik ketahui, yang pertama, jadi ide pokok ini merupakan pokok pembahasan. Pokok pembahasan atau inti dalam sebuah teks. Nah, cirinya yang pertama biasanya ide pokok ini bersifat umum. Kemudian yang kedua, biasanya isinya itu menyeluruh atau mencakup keseluruhan isi dari teksnya, ya. Menyeluruh atau mencakup keseluruhan isi dari suatu teks atau paragraf. Nah, coba kita lihat dari soalnya tadi, di sini ditanyakan ide pokok pada paragraf tadi. Ya, kita hapus terlebih dahulu. Ya, silakan dibaca. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau kita sebut dengan AI dalam pendidikan memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih personal. Nah, di sini sistem AI mampu menganalisis pola belajar individu sehingga materi dapat disesuaikan dengan baik ya dengan kebutuhan setiap individu. Nah, itu ya inti dari pembahasan kita. Nah, dari opsi A-nya di sini, AI menggantikan peran guru. Nah, ini bertolak belakang dengan isi teks. Justru AI ini dapat menjadi alat bantu bagi guru untuk membantu dalam proses pembelajaran. Jadi kita tandai untuk opsi A-nya ini kurang tepat ya. Ya, ini kurang tepat. Kemudian ke opsi B. AI meningkatkan hasil belajar. Ya, kira-kira pada opsi B ini adakah disebutkan di dalam teks? Nah, di sini AI di sini dikatakan bahwa dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Nah, ini kita simpan dulu untuk opsi B-nya. Kita coba ke opsi C. AI memberikan pembelajaran yang disesuaikan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Nah, kemudian kita ke opsi D dulu. AI menyebabkan peserta didik malas belajar. Nah, ini kurang tepat ya adik-adik untuk opsi B, opsi D-nya ya. Kemudian E, AI hanya digunakan pada perguruan tinggi. Nah, ini juga tidak ya. Nah, kita punya dua opsi jawaban antara B dan C. Nah, kira-kira yang mana yang paling tepat? Nah, di sini yang paling tepat sesuai dengan teksnya yang tadi, ya, ini keseluruhan isi teksnya. Nah, kira-kira di sini yang mana? Coba dilihat dulu. Nah, yang paling tepat adalah opsi C ya. Alasannya kenapa? Karena AI di sini mampu memberikan pembelajaran yang disesuaikan. Nah, di sini disebutkan pada ini ya, pada kalimat kedua. Nah, sistem AI mampu menganalisis pola belajar individu dan dapat disesuaikan. Nah, ini ya ada pada isi teks. Kemudian tadi dijelaskan bahwa AI juga perlu digunakan secara bijak. Kenapa? Karena
Di sini disebutkan bahwa meskipun demikian, hasil yang diberikan oleh AI tidak selalu sepenuhnya akurat, sehingga informasi yang diperoleh tetap perlu diverifikasi menggunakan sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita sudah dapat jawabannya nih. Untuk soal nomor 1, jawabannya tadi adalah opsi C ya, adik-adik. Ya, aman ya untuk ide pokok. Ya, selalu mencari pokok pembahasannya dari keseluruhan isi teks. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Ya, nomor 2 ini berkaitan dengan makna kata. Nah, pertanyaannya adalah makna kata personal pada paragraf tersebut. Nah, kita cari dulu. Kata personal pada teks ini ada pada kalimat 1 ya, ini ya, personal. Kita baca. Penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih personal. Nah, kata personal di sini kira-kira merujuk pada hal apa? Kita lanjut kalau misalnya adik-adik belum mendapat jawabannya, kita baca dulu pada kalimat selanjutnya. Sistem AI mampu menganalisis pola belajar individu, sehingga materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, pada kalimat kedua ini dijelaskan bahwa makna kata personal di sini merujuk pada bagaimana AI mampu menganalisis pola belajar sesuai dengan kebutuhan ataupun karakteristik setiap individu ya. Di sini dijelaskan sesuai dengan kebutuhan masing-masing atau karakteristik di setiap individu. Nah, kita sesuaikan dengan opsinya. Ya, opsi A, bersifat umum. Nah, ini kurang tepat ya untuk makna kata personal. Opsi B, ya sesuai kebutuhan individu. Itu tadi ya, kita temukan bahwa kata personal di sini merujuk pada bagaimana penggunaan AI mampu menyesuaikan kebutuhan ataupun karakteristik individu atau karakteristik setiap individu dalam proses pembelajaran. Maka kita temukan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah opsi B ya adik-adik. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah jelas nih jawabannya ya, tidak perlu lagi dilanjutkan ke opsi selanjutnya. Kita ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini berkaitan dengan fakta. Ya, kakak jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini ada fakta ya. Nah, fakta juga berkaitan dengan opini. Fakta dan opini. Nah, seperti yang adik-adik ketahui sebelumnya bahwa fakta ini adalah hal-hal yang benar terjadi atau yang sudah terjadi. Nah, biasanya fakta ini berupa kata-kata seperti sudah atau telah ya. Dan biasanya berupa data-data. Ada data, kalau misalnya tidak ada datanya, biasanya juga merujuk pada sesuatu yang sudah terjadi atau yang benar-benar terjadi. Nah, selain tadi data, biasanya fakta juga merujuk pada benda, tempat, dan waktu ya. Benda, tempat, dan waktu. Kalau misalnya masih ada, boleh ditambahkan. Nah, itu fakta, sesuatu yang benar-benar terjadi atau telah terjadi. Kemudian kebalikannya ada opini. Jadi opini ini sama dengan pendapat. Pendapat seseorang atau pandangan seseorang
ya, pendapat atau pandangan ataupun pemikiran seseorang mengenai sesuatu hal. Nah, dalam soal nomor 3 ini yang ditanyakan adalah fakta dari paragraf sebelumnya. Ya, kita ke opsi A-nya tadi. AI merupakan teknologi terbaik dalam dunia pendidikan. Nah, kira-kira apakah benar ini AI ini merupakan teknologi terbaik? Ya, itu inti dari opsi A. Kemudian opsi B, AI mampu menganalisis pola belajar individu. Nah, pola belajar individu. Opsi C, semua siswa lebih suka belajar menggunakan AI. Lebih suka belajar menggunakan AI. Kemudian D, guru tidak lagi dibutuhkan. Nah, ini sangat tidak tepat ya. Opsi E, AI pasti meningkatkan nilai peserta didik. Ada kata pasti. Nah, kalau kita analisis dari opsi jawabannya, di sini ada beberapa yang merujuk pada opini. Nah, kata-kata opini apa saja? Nah, biasanya ada kata lebih, kemudian kurang, merasa, ya, dan lain-lain. Nah, dari opsi A tadi, AI merupakan teknologi terbaik. Nah, ini hanya sebuah pandangan ya. Tidak ada fakta yang mengatakan bahwa teknologi terbaik dalam dunia pendidikan adalah AI. Jadi ini kurang tepat ya opsi A. Kemudian ke opsi B, AI mampu menganalisis pola belajar individu. Nah, kalau kita sesuaikan di dalam teks, di sini ada ya, dijelaskan pada kalimat kedua bahwa sistem AI mampu menganalisis pola belajar individu. Ya, ini ada ya untuk opsinya, pola belajar individu. Nah, kita kembali tadi. Nah, maka jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 3 adalah opsi B ya. Mampu menganalisis pola belajar individu disebutkan pada teks kalimat kedua. Nah, opsi C, ini ada kata lebih suka. Ini merujuk pada opini. Guru tidak lagi dibutuhkan. Ini tidak tepat ya, karena meskipun ada AI, guru tetap dibutuhkan karena AI ini dapat menjadi alat bantu bagi guru untuk mengajar. Kemudian AI pasti meningkatkan nilai peserta didik. Ada kata pasti ya. Ini juga merujuk pada opini. Kecuali misalnya pada opsi AI ini dikatakan bahwa AI telah meningkatkan nilai peserta didik berdasarkan misalnya hasil penelitian siapa. Maka ini juga opsi E masuk fakta karena ada data dari suatu penelitian. Tetapi di sini pasti ya, berarti belum. Hanya sebagai pandangan ataupun pemikiran dari seseorang. Maka ini juga masuknya dia opini. Itu ya tadi untuk soal nomor 3. Jawaban yang paling tepat adalah B. Ya, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf kecuali. Ya, kecuali berarti yang bukan ya, yang tidak sesuai dengan isi paragraf. Kita sesuaikan dulu. Nah, kalau misalnya adik-adik mendapat soal yang seperti ini, kalian cari kata kuncinya dulu setiap opsi. Misalnya dari opsi A, AI dapat membantu guru menyusun bahan ajar. Nah, boleh pakai kata kuncinya. Oh, guru dapat menggunakan AI ini sebagai menyusun bahan ajar ya ini. Boleh dipakai kata kunci ini. Kemudian opsi B, informasi yang dihasilkan AI perlu diverifikasi. Nah, boleh pakai kata kunci ini juga. Supaya nanti kalau misalnya adik-adik kembali ke teksnya, tidak perlu lagi menyelesaikan secara keseluruhan dari kalimatnya. Jadi langsung di kata kuncinya. Kemudian opsi C, penggunaan AI tanpa berpikir kritis dapat menimbulkan ketergantungan. Oke, pakai kata kunci, ternyata AI ini dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian D, AI mampu menggantikan seluruh peran guru, ya, menggantikan seluruh peran guru dalam proses pembelajaran.
Dan yang terakhir, AI dapat menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan pola belajar peserta didik. Boleh pakai kata kunci, ya, pola belajar. Nah, setelah menemukan kata kunci, adik-adik kemudian sesuaikan dengan teksnya. Kita kembali ke teksnya. Ya, tadi kata kunci pada opsi A bahwa ya ini dapat membantu guru menyusun bahan ajar dan memberikan umpan balik. Nah, kita sesuaikan dengan isi paragraf. Selain itu, juga dapat membantu. Nah, ada ya pada teksnya. Di sini dijelaskan bahwa selain itu, AI juga dapat membantu guru dalam menyusun bahan ajar serta memberikan umpan balik secara tepat. Nah, ada ya pada teks. Maka tadi untuk opsi A pada soal nomor 4, ini ada ya. Nah, sedangkan yang ditanyakan yang tidak sesuai, berarti yang tidak ada di dalam teksnya. Oke, selanjutnya di bagian B. Informasi yang dihasilkan AI perlu diverifikasi dengan sumber yang kredibel. Perlu diketahui kebenarannya. Nah, coba dilihat dari teksnya. Silakan dibaca dulu. Ya, kita sudah dapat pada kalimat terakhir. Silakan dibaca kalimat terakhir. Meskipun demikian, hasil yang diberikan oleh AI tidak selalu sepenuhnya akurat. Nah, kenapa tidak akurat? Karena ada beberapa yang berisikan hal-hal yang mungkin bersifat opini. Sehingga informasi yang didapatkan perlu diverifikasi. Nah, ini ada diverifikasi menggunakan sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini sesuai tadi dengan opsi B pada soal nomor 4. Informasi yang dihasilkan AI perlu diverifikasi. Ya, ada ya pada kalimat terakhir tadi, maka B ini juga sesuai. Kita carinya yang tidak sesuai. Kemudian opsi C. Penggunaan AI tanpa berpikir kritis dapat menimbulkan ketergantungan. Iya, tergantungan di sini kata kuncinya. Kita lihat pada teksnya. Nah, ada ya di sini coba dibaca pada kalimat ini pada bagian namun. Namun, penggunaan AI yang tidak disertai kemampuan berpikir kritis berpotensi menimbulkan ketergantungan. Ya, menimbulkan ketergantungan sehingga peserta didik kurang terdorong mencari solusi secara mandiri. Ya, ada juga pada bagian-bagian tengah paragraf. Nah, untuk soal opsi C ini, penggunaan AI dapat menimbulkan ketergantungan, ada. Nah, berarti ini sesuai juga dengan isi teksnya. Ya, selanjutnya kita ke opsi D. Kita bersihkan dulu ya. Ini tadi sesuai. Ya, ini juga opsi D. AI mampu menggantikan seluruh peran guru dalam proses pembelajaran. Ya, di sini AI ini tidak sepenuhnya dapat menggantikan peran guru, melainkan AI tadi apa? Di sini dijelaskan AI dapat membantu guru dalam menyusun bahan ajar dan memberikan umpan balik, bukan seluruhnya menggantikan peran guru. Nah, berarti opsi D ini tidak sesuai ya dengan isi teksnya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah D. Ya. AI mampu menggantikan seluruh peran guru dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang tidak sesuai. Oke, itu tadi jawaban untuk soal nomor 4. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Ya, kesimpulan dari paragraf tersebut adalah
Untuk mencari sebuah kesimpulan yang perlu adik-adik ketahui, ada beberapa caranya. Yang pertama yaitu mencari inti teksnya terlebih dahulu. Inti teks, nah atau dasar pemikiran dari teksnya. Kemudian setelah menemukan inti pembahasan dari teks, kalian tambahkan dengan pendapat penulis. Pendapat penulis atau pandangan penulis dalam isi bacaan. Nah, biasanya ini ada pada bagian-bagian akhir atau di bagian kesimpulan. Nah, ini kita diminta untuk memberikan kesimpulan dari paragraf yang tadi. Kita ke opsi A dulu. AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu pembelajaran dengan tetap mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memverifikasi informasi. Kita simpan jawabannya. Yang B, AI merupakan satu-satunya sumber belajar. Ini ya, inti dari opsinya ini, AI ini merupakan satu-satunya sumber belajar yang paling efektif bagi peserta didik. C, guru tidak lagi memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Nah, tandai dulu ya kata kunci dari opsinya. Tidak ada peran pentingnya guru dalam pembelajaran di opsi C. Opsi D, semua informasi yang dihasilkan AI dapat dipercaya tanpa perlu diperiksa kembali. Ya. Kemudian opsi terakhir, penggunaan AI hanya harus dihindari ya di situ dalam dunia pendidikan. Ini negasi. Yang negatif ya ini opsi E. Tentu kurang tepat ya untuk jawabannya. Oke, ingat tadi cara untuk menemukan kesimpulan paragraf adalah menggabungkan antara inti teks dan pendapat penulis. Nah, dari opsi A, AI ini sebaiknya ada sebuah pendapat bahwa AI ini sebaiknya digunakan sebagai alat bantu pembelajaran dengan tetap mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memverifikasi informasi. Nah, ini yang paling tepat untuk soal nomor 5. Ini disesuaikan dengan isi teksnya tadi. Dijelaskan pada kalimat terakhir ya, di sini. Informasi yang diperoleh tetap perlu diverifikasi menggunakan sumber yang kredibel karena hasilnya tidak sepenuhnya akurat, itu ya. Jadi jawabannya tadi untuk soal nomor 5 adalah opsi A ya. Nah, kenapa opsi B? Opsi B ini AI merupakan satu-satunya, jadi AI bukan sebagai satu-satu sumber belajar ya. Ada beberapa dan banyak lagi sumber belajar yang lain ya yang bisa adik-adik gunakan. Nah, ini kurang tepat. Apalagi C ini, guru tidak lagi memiliki peran penting. Guru tetap memiliki peran penting meskipun AI hadir, karena AI ini hanya digunakan sebagai alat bantu. Itu ya. Ya, kita ke soal yang terakhir. Soal nomor 6. Ya, soal nomor 6, makna kata verifikasi pada paragraf tersebut adalah. Nah, kalau soalnya seperti ini, kalau misalnya adik-adik sudah mengetahui jawabannya, tanpa perlu membaca isi paragrafnya, boleh langsung disesuaikan dengan opsi. Tapi kalau misalnya adik-adik belum terlalu yakin dengan jawabannya, boleh dibaca teksnya terlebih dahulu. Misalnya kita baca di teksnya dulu. Nah, di teksnya tadi kata verifikasi ada pada kalimat terakhir di sini ya. Nah, ada di sini. Tadi informasi yang diperoleh tetap perlu diverifikasi menggunakan sumber yang kredibel. Kata diverifikasi di sini merujuk pada apa? Nah, kalau misalnya sudah yakin setelah membaca kalimatnya, misalnya kita langsung ke opsinya tadi. Yang pertama,
menyimpan informasi. Nah, ini kurang tepat ya. Opsi B, menyebarluaskan informasi atau kita share ya informasi ke beberapa teman misalnya. Opsi C, memeriksa kebenaran informasi. Nah, kita tandai. Nah, jadi kata verifikasi di sini pada teks merujuk pada pemeriksaan terkait kebenaran dari informasi dari suatu bacaan. Misalnya tadi dari hasil yang didapatkan AI. Jadi, verifikasi sama dengan memeriksa kebenaran atau valid tidaknya informasi yang dihasilkan oleh AI. Nah, maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah opsi C ya adik-adik. Demikianlah pembahasan kita terkait materi persiapan TKA, khususnya Bahasa Indonesia tingkat lanjut. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.